Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para sahabat dimanapun berada yang dimuliakan Allah, dalam beribadah yang kita cari sebenarnya adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi terkait hidayah, banyak orang yang tidak memahami hakikatnya, sehingga yang ia lakukan dalam kehidupannya bukan mencari hidayah, namun menanti hidayah. Apa sebenarnya hakikat hidayah yang kita cari itu? Hakikat hidayah yang kita cari itu sebenarnya, kata Imam Al-Ghazali, adalah taqwa. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ketika kita melaksanakan apapun yang diperintahkan dan kita juga meninggalkan apapun yang dilarang. Apa bentuk dari mencari hidayah tersebut? Bentuk dari mencari hidayah tentu saja adalah talabul ilmi. Tentu adalah dengan mencari ilmu. Jangan kita hanya menanti hidayah. Karena hakikat menanti hidayah yang banyak dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang, hakikatnya bukan lagi menanti hidayah, akan tetapi menanti ajal menjemput. Sehingga nanti ia tidak lagi sholat, namun disolatkan. Ia tidak lagi menutup aurat, namun ditutupkan auratnya, dan seterusnya. Ini adalah aspek dari hidayah zahir yang harus kita cari. Kita mengetahui apa saja perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita juga tahu apa larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tahu rel bagaimana caranya kita menjalani hidup sesuai dengan tuntunan syariat. Akan tetapi jangan sampai kita lupakan pula ada aspek batin dari hidayah, aspek batin dari takwa. Ini juga telah disinggung oleh Rasulullah SAW di dalam hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in beliau. Apa itu? Itulah yang disebut dengan aspek ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Ketika kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kita sedang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mampu mencapai level ini, setidaknya kita ambil level di bawahnya. Apa itu? Fa'il lam takun tarahu fa'innahu yarak. Kalau kita tidak bisa merasakan hal tersebut, maka yakinilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Bayangkan ketika anak buah itu ketika bekerja dia diperhatikan oleh atasannya, oleh bosnya, maka dia akan melakukan pekerjaannya dengan penuh kehati-hatian. Nah, inilah konsep yang disebut oleh para ulama dengan konsep khauf. Takut jika ibadah kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takut jika Allah tidak meredai apa yang telah penat-penat kita laksanakan. Namun jangan juga kita lupakan untuk mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala juga rauf, juga halim. Dalam artian Allah akan menerima taubat kita. Allah akan menerima amal kita. Inilah konsep yang disebut dengan raja, optimisme. Yang kita bangun dari dalam diri kita. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tawakalkan. Ada khauf, ada raja. Begitulah Ahlussunnah wal Jamaah berpijak. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Namun menjadi ummat wasatah. Selanjutnya, para saudara yang dimuliakan Allah. Aspek batin dalam ketakwaan itu juga membantu kita untuk mencapai nikmat untuk setiap ibadah yang kita laksanakan. Barangkali ada di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa ibadah yang saya lakukan ini hanya zahir-zahirnya saja, tidak terasa manisnya di dalam hati kita. Ketika kita sholat, kita malah menanti-nanti kapan kira-kira sholat ini akan berakhir. Ketika kita berzakat, barangkali yang kita pikirkan adalah berapa kos yang kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah ini. Ibadah-ibadah yang lain pun barangkali kita lakukan demi gengsi. Kita lakukan untuk meraih kerelaan manusia. Namun jauh harapan kita dari apa yang tadinya kita inginkan, yaitu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aspek batin harus kita latih, harus kita tingkatkan, harus kita tumbuhkan. Sehingga nikmat ibadah itu benar-benar bisa kita capai. Nikmat ibadah, kalau di dalam zakat, di dalam sedekah, biasa disebut dengan ikhlas. Kalau di dalam salat, itu biasa disebut dengan khusyuk, hudurul qalbi. Kalau di dalam puasa, barangkali kita bisa sebut dengan sabar. Itulah konsep tazkiyatun nafas. Bagaimana caranya agar kita bisa meraih hal-hal tersebut? Caranya adalah dengan melunakkan hati kita. Caranya adalah dengan membunuh sifat-sifat kehewanan di dalam hati kita. Baik itu yang sifatnya sibaiyah, ya sifat hati yang keras, yang sukanya menghancurkan orang lain, melihat orang lain menderita, itu sibaiyah. Ataupun bahmiyah, yaitu sifat jubun, sifat pengecut, sifat tidak melakukan apa-apa,
tidak punya keinginan dari dalam dirinya, ya, tidak punya inisiatif di dalam dirinya, maka ini kedua-duanya harus disingkirkan agar kita benar-benar bisa menjadi insan kamil, menjadi manusia yang sempurna. Melunakkan hati itu juga bisa dilakukan selain dengan riyadhah, selain dengan melatih diri kita dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bisa dilaksanakan dengan memperbanyak ziarah kubur. Makanya para duat, ya, para dai itu menyampaikan, salatlah kamu sebagaimana kamu akan mati besok. Karena ketika kita merasakan bahwasanya kita akan segera mati, kita akan merasakan bahwasanya salat ini seolah-olah salat terakhir yang akan kita laksanakan. Ketika itu bagaimana? Kita usahakan agar salat kita itu benar-benar maksimal, ya, benar-benar kita cukupkan rukun dan syaratnya, benar-benar khauf yang kita tubuhkan dalam pelaksanaan salat, kemudian benar-benar penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Bagaimana caranya agar kita bisa mengingat kematian? Ada banyak cara. Kalau di dalam hadis Nabi SAW disampaikan, alaikum bi ziyaratil kubur, ziarahilah kubur, fa innaha tudzakirukumul maut. Karena ziarah kubur bisa membuat kalian ingat dengan kematian. Ingat kematian, ibadah yang kita lakukan pun akan memiliki nilai plus, yaitu adanya hudurul qalb, hadirnya hati dalam ibadah yang kita laksanakan. Ada cara lain, ada. Beberapa ulama, semisal Imam Asy-Syafi'i, itu kemana-mana beliau selalu membawa tongkat. Nah, ketika ditanya kenapa beliau membawa tongkat kemana-mana, beliau menyatakan, karena tongkat ini membuat saya ingat bahwasanya saya adalah musafir di atas dunia ini. Itu juga adalah salah satu cara untuk membuat kita ingat dengan kematian. Ada lagi beberapa Syekh Al-Azhar dulu menggunakan sorban, menggunakan imamah lilit di kepala mereka, namun tidak dengan kain imamah. Mereka menggunakan imamah, menggunakan kain kafan. Agar apa? Agar ingat dengan kematian. Ada juga yang bahkan beberapa orang-orang dahulu itu mempersiapkan tempat pemakaman bagi mereka sehingga mereka ingat bahwasanya mereka berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Ibadah yang dilakukan kemudian atas dasar khauf tadi, atas dasar ingat maut tadi, ingat kematian tadi, nilainya akan berkali-kali lipat lebih baik, lebih khusyuk. Sedekah yang kita berikan pun akan kita berikan dengan ikhlas karena kita sadar bahwasanya apa yang kita cari di dunia ini tidak akan kita bawa kepada kematian. Karena uang yang kita cari, harta yang kita cari akan kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan infak, kemudian pahalanya lah yang nanti akan kita bawa kepada kehidupan yang selanjutnya. Inilah para saudara dimanapun yang berada, hal-hal yang penting untuk kita perhatikan, bahwasanya takwa tidak hanya berfokus kepada bagian-bagian yang zahir saja, kepada imtithal al-awamir, kepada melaksanakan perintah, ataupun ijtinab an-nawahi saja, meninggalkan larangan saja. Namun kita harusnya selalu usahakan agar ibadah tadi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan tadi, juga diiringi dengan takwa batin. Nah, ketika itulah baru ibadah itu tidak lagi kita rasakan sebagai taklif. Ketika itulah baru kita benar-benar rasakan bahwasanya ad-dinu yusr, agama adalah kemudahan. Ketika itulah baru kita merasakan bahwasanya iman itu benar-benar manis. Ketika kita sudah merasakan manisnya iman, ketika kita sudah merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah merasakan Allah cinta kepada kita. Ketika itulah kita bisa disebut sebagai orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Lupa kita dengan segala permasalahan kita, lupa kita dengan segala kesedihan kita, lupa kita dengan segala keresahan kita. Kita akan jalani kehidupan dunia tanpa beban karena kita yakin bahwasanya balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti itu yang lebih baik bagi kita. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi para saudara semua, terutama bagi kami pribadi yang menyampaikan. Semoga Allah nanti kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di akhirat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan semoga Allah merahmati umat Nabi Muhammad dimanapun berada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.